Rekomendasi vitamin untuk berat badan, tinggi badan yang bagus. Halo, ketemu lagi dengan saya Dr. Rudi Hartono. Ini ada pertanyaan dari Desi. Ini panjang ya, saya bacain aja. Nah, dia punya anak laki-laki 6 tahun, beratnya 16,8, sebelumnya 17,6. Karena sakit jadi turun. Nah, tinggi badannya 106,5. Nah, anaknya nih aktif sekali. Nah, lalu karena berat badannya turun, dia ke dokter. Nah, dokter ini mencari tahu nih, udah dites mantuk negatif, cek urin, hasilnya normal, cek darah tidak ada anemia. Nah, karena pada anemia juga bisa mengganggu makannya. Nah, lalu berat badannya stuck ya, dan dia susah makan. Nah, minta solusi vitamin agar berat badannya bagus lagi. Nah, ini di anaknya ini dibilang stunting ya. Nah, dari keterangan yang singkat ini kita bisa bahas apa nih? Satu, stunting itu kita evaluasi sampai anak umur 5 tahun. Nah, yang kedua, kalau kita lihat dari potensi genetik orang tua ini, nah kalau kita lihat coba ya, klik di googling ya, kalkulator tinggi potensi genetik ya. Nah, itu kita masukkan data dari tinggi badan ayahnya, tinggi badan ibu. Nah, jadi pada anak ini tinggi potensi untuk anak laki 155,5 sampai 172,5. Dan kalau saya hitung, dia masih oke, 165. Jadi saat ini tinggi potensi anak ini masih sesuai dengan tinggi potensi dari genetik orang tuanya. Nah, jadi ini kita tidak bisa bilang stunting karena dia udah 6 tahun ya. Nah, memang berat badannya rendah. Nah, ada 2 poin yang saya highlight di sini ya. Satu, anaknya aktif nih. Kedua, berat badannya stuck. Ini bisa berhubungan. Kalau anak aktif, maka dia konsentrasinya itu hanya sebentar, gampang terdistraksi oleh hal-hal lain. Nah, jadi mungkin waktu dia makan, dia terdistraksi oleh hal-hal lain. Misalnya mainan di tangan, nonton TV, main gadget. Nah, jadi solusinya bagaimana? Ya, lalu satu, kita harus memberi nutrisi yang bagus. Secara kualitas harus bagus, bukan main volume lagi nih. Jadi misalnya protein hewani lebih bagus dari protein nabati. Jadi kita fokus di protein hewani. Lemak-lemak tinggi kalori, ya silakan kasih lemak. Nah, sayuran sedikit aja karena efek kenyangnya lama. Nah, kedua, feeding rule yang bagus. Jadi bikin jadwal makan yang teratur, ya nggak usah lama, ya misalnya setengah jam. Ya yang penting teratur dulu. Jadi agar anak tahu ya kapan dia lapar, kadang kapan dia nggak lapar. Nah, jadi usahakan pagi, siang, malam jaraknya 5 jam. Ya kurang lebihnya begitu. 2 jam sebelum makan utama, anak tanda kutip puasa ya. Jadi jangan dikasih cemilan, minum susu ya. Padahal sejam atau sejam setengah lagi mau makan, itu akan mengganggu proses makannya nanti. Nah, lalu tidurnya gimana nih? Kalau anaknya kurang tidur, maka bisa mengganggu eh, nafsu makannya juga. Nah, lalu pupnya gimana? Kalau pupnya nggak teratur, maka nafsu makan juga akan terganggu. Nah, jadi ada banyak hal yang mesti ditanyakan lagi pada kasus ini. Baiknya Ibu Desi konsultasi lagi sama dokter anaknya ini untuk mencari tahu penyebab dari berat badannya turun, nafsu makannya kurang, nah dan anaknya mungkin hiperaktif. Kalau mau kasih vitamin, ya silakan aja. Misalnya zinc, multivitamin, vitamin D, atau zat besi ya. Nah, semoga jawaban saya berkenan dan jika video ini bermanfaat, silakan share ke orang lain. Salam sehat.